Pertama, saudara, Jumat Agung kita kali ini berbeda dengan Jumat Agung sebelumnya. Kita merayakan di tempat kita masing-masing. Kita terpisah oleh sebuah keharusan yang notabene menyelamatkan kita. Hampir sebulan sudah kita mengambil jarak. Corona telah memberi kita garis batas secara jelas dan tegas demi kebaikan kita bersama. Corona adalah garis batas tentang sebuah kontradiksi antara hidup dan mati, antara cinta dan aksi, antara kepedulian dan egoisme, antara keputusan publik dan urusan pribadi. Corona melahirkan pro dan kontra. Corona melahirkan tanya yang mendasar. Mengapa corona dan di manakah Tuhan? Adalah pertanyaan di batas akhir ketika ribuan nyawa direnggut. Ketika kenyamanan manusiawi kita diusik. Corona seolah datang seperti malaikat maut yang sedang mengetuk di pintu rumah kita masing-masing, loncat dari gagang pintu yang satu ke gagang pintu yang lain. Corona serentak menyebarkan ketakutan ke seantero bumi saat ini. Saudara, mengapa ada virus corona atau makhluk apakah ini? Saudara terkasih, corona adalah makhluk hidup sama seperti kita. Karena sejatinya manusia tidak bisa menciptakan makhluk hidup termasuk corona. Dia menjadi masalah karena berada di tempat yang salah. Bisa jadi karena manusia yang mendatangkannya, atau kita telah merampas habitat hidupnya ketika kita salah mengurus dunia ini. Kitab suci katakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Tuhan berkata semua baik adanya, tetapi semua itu belum lengkap. Maka manusia diciptakan sebagai yang terakhir, puncak karya Allah. Dan pesan itu tidak diberikan kepada hewan dan tumbuhan, tetapi kepada manusia, kepada kita semua. Kuasailah ikan-ikan di laut, marga satwa dan tumbuh-tumbuhan. Lalu manusia keliru mengaktualisasikan kebebasan untuk berkuasa. Dan akibatnya manusia merasa seperti Tuhan, merasa akan hidup selama-lamanya, merasa bumi ini miliknya sendiri, bahkan sampai batas yang lebih mengerikan saat manusia saling memangsa satu dan yang lainnya demi kuasa, uang, jabatan, dan kehormatan. Bahkan tidak jarang nama Tuhan dibawa-bawa untuk mempertahankan pengaruh dan kehormatan yang sering berujung pada penyelewengan yang dibenarkan secara sah oleh hukum. Dan Yesus itu jawaban dari keputusan itu. Kita mendengar kisah tentang penyelewengan dan keinginan manusia atas nama hukum. Terima kasih corona harus kita ucapkan karena kami telah salah mengundangmu. Demikian pun engkau tidak bersalah karena mungkin tempat hidupmu telah kami rusakkan atau kami rampas. Engkau yang seharusnya hidup di hutan belantara entah di mana, terpaksa datang menuntut pertanggungjawaban kami karena habitatmu telah kami rampas dan rusakkan, atau kami undang demi ambisi ilmu dan teknologi. Para saudara-saudari terkasih, sederhananya begini. Tawon membuat sarang di rumah saya misalnya, lalu saya digigit tawon. Maka ada dua kemungkinan, saya marah membabi buta atau saya tenang mencari solusi. Kalau saya marah maka saya akan mencari sarang tawon dan melempar agar dia pergi. Maka yang terjadi lebih fatal lagi. Karena tawon akan mengamuk dan menggigit bukan hanya saya, tetapi seluruh orang dan seisi rumah bahkan tetangga. Tetapi jika saya digigit oleh tawon lalu melapor kepada peternak tawon misalnya, maka itu akan lebih mudah teratasi. Bahkan tawon bisa mendatangkan rezeki ekonomi dan kesehatan berupa madu misalnya. Kita sedang berada dalam situasi ini. Berada di rumah adalah pilihan yang tepat. Karena ada orang yang lebih tahu mengatasi ini. Para saudara-saudari terkasih, dalam kasus corona kita mungkin bertanya, di manakah Tuhan? Jawabannya jelas dari dulu sampai sekarang, tidak akan pernah berubah. Katekismus kita mengatakan Tuhan ada di mana-mana, termasuk dan terutama di dalam hati kita. Itu jawaban final, saudara. Ada corona maupun tidak ada corona, Tuhan tetap hadir dengan cara yang sama.
Dia tetap mencintai kita dengan cara yang sama, karena nama kita telah tertulis di telapak tangannya. Nama kita satu persatu. Corona adalah satu dari sekian cara alam menegur kita untuk menjaga keseimbangan, serta cara Tuhan menegur kita bahwa Dia adalah satu-satunya tujuan hidup kita. Bukan uang, bukan kehormatan dan kuasa, apalagi pangkat dan jabatan, juga bukan agama. Semua hanya sarana. Ilmu dan teknologi harus menjadikan alam sebagai sahabat manusia yang pada akhirnya membuat kita bersyukur atas anugerah hidup yang diberikan Tuhan. Tuhan adalah tujuan hidup kita, kepadanya kita berziarah. Dunia adalah tempat singgah kita saat Anda dan saya menanti waktu untuk kembali. Karena itu bumi adalah pinjaman, jangan kita serakah. Bumi adalah titipan, maka jagalah keseimbangannya. Jangan mengambil yang bukan hak kita. Wabah corona kali ini ibarat sebuah stasi atau perhentian dalam jalan salib peradaban dunia yang menyadarkan kita bahwa ketika kematian menjadi ancaman di depan mata, semua yang dulu berarti dan yang kita cari dan yang sering kita banggakan tidak berarti apa-apa. Inilah jalan salib dan ujian terbesar manusia di zaman ini. Los que quieren vivir deben que estar preparados para morir. Barang siapa yang ingin hidup harus mempersiapkan diri untuk mati. Dari sinilah kita akan paham makna terdalam dari peristiwa Jumat Agung hari ini, saudara. Tuhan secara tegas dan jelas menunjukkan kehadirannya sebagai manusia yang kehilangan kemuliaannya. Dia masuk dalam pengalaman batas manusiawi. Dia berteriak kesakitan, dicambuk. Dia terjatuh. Dia dipermalukan. Dia dipaku dan digantung di kayu salib. Dia ditombak untuk memastikan kematiannya. Apakah kita masih mau bertanya mengapa dia tidak menggunakan kuasa kealahannya? Saudara, Jumat Agung mencerminkan kontradiksi nyata yang merupakan hidup kita. Antara kekuatan dan kelemahan, antara cinta dan pengkhianatan yang tersembunyi dalam kelemahan manusia, antara kesetiaan Yesus dan pengingkaran Petrus. Antara pengkhianatan yang tersembunyi dalam kelemahan manusia saat Yudas sang murid menjual gurunya dengan meterai kecupan di Taman Getsemani. Kontradiksi karena hampir tidak ada hitam atau putih, baik atau buruk, sukses atau gagal. Kontradiksi karena harus menanggung penderitaan bahkan kematian untuk sebuah pengampunan. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kontradiksi antara pembebasan Barabas dan penyaliban Yesus, dan itu cerita tidak terhapus sampai hari ini. Banyak Barabas berkeliaran seperti corona, berjangkit dan beranak cucu, bahkan masuk sampai ke ruang-ruang religi dan hidup keagamaan. Ebit G.A.D. benar waktu dia bilang saat ini kita mesti berbenah. Ibadat Jumat Agung adalah proklamasi iman kita bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia. Anak Maria dan Yosef yang tersalib dan di bukit Golgota. Dia adalah manusia dengan keindahan misterius dari lahir sampai mati. Jalan hidupnya adalah pinjaman demi pinjaman. Saat mau dilahirkan Allah meminjam rahim seorang perawan, maka dipilihlah Maria, gadis desa yang sederhana dan saleh dan bukan seorang ratu. Saat hendak dilahirkan, dia ditolak di rumah-rumah penduduk. Maka Yosef dan Maria dalam keheningan malam dan dinginnya salju meminjam kandang domba untuk kelahirannya. Saat hendak masuk kota Yerusalem dan disorak-sorai sebagai raja, dia meminjam keledai yang tertambat, bukan kuda gagah atau kereta kerajaan, saudara. Ketika hendak merayakan Paskah dan pesta perpisahan dengan para murid, dia lagi-lagi meminjam ruang perjamuan. Dan lebih tragis lagi, hari ini setelah disiksa, dipaku, ditikam mati, jasadnya dibaringkan di kubur pinjaman dari Simon Arimatea. Saudara, peristiwa Golgota meyakinkan kita bahwa
Kematian tidak pernah memiliki kata akhir dan cinta sejati tidak pernah mengenal kata gagal. Karena tidak ada malam yang abadi. Maka jangan pernah takut apalagi malu mengakui bahwa Tuhan kita benar-benar mati. Benar-benar mati. Dia telah mati untuk saya dan untuk Anda. Dan corona adalah teguran bahwa dunia mesti berbenah. Dan kita manusia, Anda dan saya mesti bertobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.